Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini bukan kisah Abimanyu menembus Cakrabyuha. Ini bukan kisah dibangunnya 1000 candi semalam. Ini bukan juga kisah kutukan di tanah Minang. Ini kisah Indonesia, negeri tanah kelahiran. Tentang 350 tahun siksa di ubun-ubun. Tak terlupa, selalu membumbung. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Namun, kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakannya buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu, bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Sejak saat itu, bangsa Belanda lainnya kembali berdatangan ke Indonesia. Tak hanya di Banten, mereka pula berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut Benteng Afar. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan VOC, yakni Kongsi Dagang. Sejak VOC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Diterapkan pula sistem perbudakan dan kerja paksa yang disebut kerja rodi. Rakyat banyak yang menderita, kelaparan, bahkan meninggal dunia. Setelah 3,5 abad dijajah Belanda, Indonesia diduduki oleh Jepang. Negara ini berada di Asia, berhasil menggeser kekuasaan Belanda beserta sekutunya dari wilayah Indonesia. Pada awal pendudukannya, tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jepang melakukan tindakan-tindakan yang menarik simpati rakyat hingga pemimpin Indonesia. Salah satunya adalah memberikan pendidikan dan latihan militer pada pemuda Indonesia. Namun, akhirnya tindakan-tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negara itu. Romusa atau orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang adalah pihak yang paling menderita. Mereka kebanyakan adalah orang desa yang dipekerjakan secara paksa untuk objek-objek militer. Jika rakyat menentang bekerja, maka mereka akan dihukum dan disiksa dengan kejam.
sudah datang di Medan. Mereka akan segera datang ke kantor pedoman masyarakat untuk memusnahkan koran-koran kita. Astagfirullahaladzim. Cepat, kita harus sembunyikan koran-koran kita dari Surawan, Pak. Harus menghimbau seluruh Ramanusia untuk taat. Saudara-saudara rakyat Indonesia, kita semua telah mengetahui bahwa Jepang datang ke Indonesia. Tidak berbeda dengan Belanda, mereka datang untuk menjajah bangsa Indonesia. Ayo, tunjukkan satu pertahanan yang dapat membela bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Umi, Buya berangkat dulu ya. Iya, Buya, hati-hati di jalan ya. Umi, lihatlah ini. Apa itu, Buya? Undangan Seikere, yaitu pemberian hormat kepada Kaisar Jepang. Apakah Buya akan menghadiri undangan ini? Ya, Berarti Buya akan melakukan Seikere? tidak. Aku akan menghadirinya, tapi Umi tidak melakukan sendiri. Tuan-tuan, nyonya diminta menghadap ke arah istana Tokyo. Yoyoyoai. Sekere. Nore. Mengening cipta untuk berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon. Maksud Sore. Hangkasan, apa maksud Anda tidak memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang? Tenohika adalah dewa matahari yang wajib dihormati. Aku memberi penghormatan pada kaisar yang menjajah negeriku. Itu tidak mungkin. Tapi, semua rakyat memberikan penghormatan kepada sang kaisar. Bahkan melakukan segala itu adalah perbuatan yang musyrik. Mohon hargai prinsip itu. Prinsip masyarakat Sumatera Timur. Dalam Perang Asia Timur Raya, posisi Jepang terdesak oleh sekutu. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Maret 1945, pimpinan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan khusus itu dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia guna mempertahankan sisa kekuatan mereka. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berusaha membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan Belanda dan sekutu. Selama BPUPKI terbentuk, secara resmi BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian, sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI
dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia dengan tidak berjuang. Ini saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah mendengar kabar kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan dari golongan muda mendapat tentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Perbedaan pendapat ini memicu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini sendiri terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Hormat